Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua yang berada di media sosial. Hadir kembali bersama saya Bang Malipo. Jadi ada pertanyaan, menurut abang siapa yang menang dalam debat? Apakah si X atau si Y? Saya bilang, dalam sebuah adu argumen atau debat tidak ada menang dan kalah. Yang ada menang dan kalah adalah sebuah event pertandingan, ya. Event pertandingan ya ada pihak menang dan pihak kalah. Tapi kalau debat ataupun adu argumen tidak akan ada namanya pihak menang atau kalah. Jadi kita harus punya dasar pemikiran, ya. Dalam sebuah debat, ya, seorang debater yang terbaik adalah yang mampu menerima apapun pendapat seseorang, ya, mampu menerima, diterima dulu pendapat seseorang, baru dia menganalisanya, ya. Jadi di saat seseorang itu bicara, kita harus mendengarkan, jangan langsung dipotong, jangan langsung dijawab, kita dengarkan. Di saat kita sambil mendengarkan, ya kita menganalisa, ya, menganalisa dan kita olah dalam pikiran kita, oke? Kita olah dalam pikiran kita dan kita siapkan mental kita, ya, supaya kita memberikan sebuah counter atau jawaban, mengcounter perkataannya atau jawabannya, kita tidak akan emosi. Makanya siapkan mental dalam sebuah debat. Karena kepintaran seseorang, apapun detailnya, apapun statusnya, dalam sebuah debat bukanlah sebuah jaminan bahwa dia adalah seorang debater, ya, bukan jaminan. Yang membuat seseorang itu bisa kita katakan adalah seorang debater atau yang mampu mengadu argumen adalah seseorang yang mampu menerima dan menganalisa apapun dari pihak yang diajak berdebat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, analisalah secara logis atau kita bilang secara akal sehat. Jadi jangan pernah kita analisa secara ego. Harus dengan akal sehat, jangan pakai ego. Karena kalau kita analisa pakai ego, nanti ya yang menilai adalah netizen. Makanya kita harus menganalisa pakai logika akal sehat supaya kita pun memberikan jawaban adalah sebuah jawaban yang betul-betul logis, ya. Betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara universal dan bisa dinilai oleh para netizen secara objektif. Jadi tanggalkan kepentingan ego, tanggalkan kepentingan yang namanya emosi, ya. Karena sepintar apapun orang berdebat, ya, sepintar apapun dia atau titelnya setinggi apapun, beberapa titel pun, jika memang mental dia dan emosinya tidak cukup, ya, tidak cukup mentalnya dan tidak mampu manajemen emosinya, akhirnya tergambarlah sebuah karakter, ya, sebuah karakter. Makanya kalau berdebat jangan ada pikiran mau menang, jangan. Kalau kita berdebat, ya, berdebat kalau ada pikiran kita mau menang, akhirnya nanti jawaban kita tidak objektif. Dan emosi kita pun jadi ikut. Jadi buat para debater yang biasa adu argumen, tolonglah dipersiapkan, ya, dipersiapkan mentalnya, ya, dipersiapkan wawasannya. Jadi jawaban saya, dalam sebuah debat tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Oke? Dalam sebuah pertandingan baru ada pihak menang dan pihak kalah. Jadi seperti itu jawaban saya. Yang bertanya kepada saya, siapa yang menang di antara dua orang yang berdebat? Oke, jangan lupa subscribe, ya, di like dan di share. Dan siapapun di antara saudara-saudara yang ingin berdebat dengan saya, silakan, ya,
Tapi kita harus siap mental, ya, manajemen emosinya. Jadi udah jelas jawaban saya ya, dalam berdebat tidak ada pihak menang dan pihak kalah. Kecuali dalam event pertandingan baru ada pihak menang dan pihak kalah. Salam dari saya Bang Malibo. Tagar viralkan hal positif. Sukses kita semua. Sehat selalu.